Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, yang telah menjadikan kita, memberikan umur yang panjang, melimpahkan kesehatan, memudahkan berbagai urusan kebaikan, dan melimpahkan rezeki kepada kita sebagai hambanya. Kita berselawat kepada suri teladan terbaik kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku pejuang Ramadan, Nabi Ibrahim alaihissalam dijuluki dengan Abul Anbiya, bapak sekalian Nabi, karena dari garis keturunannya lahirlah Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishaq alaihissalam, dan dari garis nasab Nabi Ismail sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dari garis Nabi Ishaq ada Nabi Yaqub alaihissalam, Nabi Yusuf, sampai anak cucu keturunan Nabi Yaqub ada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyasa alaihi wassalatu wassalam. Saudaraku, ada beberapa keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat An-Nahl ayat 120 sampai 122. Di antaranya kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Allah telah pilih Nabi Ibrahim menjadi Khalilur Rahman, kekasih Allah, utusan Allah, satu di antara 5 ulul azmi minar rusul. Yang kedua, wahadahu ila siratim mustaqim, seluruh langkah, sikap, ucapan, perjalanan hidup Nabi Ibrahim dipastikan di atas siratim mustaqim, dituntun oleh Allah ke jalan yang lurus. Yang ketiga, wa atainahu fid dunya hasanah, lalu Allah berikan hasanah fid dunya, keberkahan, kebahagiaan, kebaikan tatkala hidup di dunia. Siapapun kita tentu mencari keberkahan sebelum kita makan. Tatkala ada orang yang akan menikah, di antara adanya lahir seorang anak atau cucu, semuanya didoakan keberkahan. Barakallahu lak wa baraka alaik, burikalaka fil mahub atau burikalaka fil mahubah. Keberkahan menjadi puncak yang kita cari dalam hidup. Kemudian wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan Nabi Ibrahim itu kelak di akhirat dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam barisan kekasihnya, hamba-hambanya yang soleh, yaitu di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Tentu kita bertanya, apa keistimewaan Nabi Ibrahim di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, dalam ayat 120, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna Ibrahima kana ummah, sungguh Ibrahim itu adalah ummah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, ummah itu maksudnya adalah al-imamul ladzi yuqtada bihi, seorang imam yang layak dijadikan cerminan, salah seorang teladan yang terbaik yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Keteladanan dalam memilih cinta utamanya kepada Allah, kemudian beliau mengikhlaskan mengorbankan anaknya Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim juga menanamkan keteladanan kepada kita, bagaimana keteguhan beliau menjalankan syariat Allah ketika berada di Mina, lalu iblis membujuk, merayu, menggodanya, sehingga sang istri yang salihah Siti Hajar alaihissalam menyediakan kerikil-kerikil kecil. Dengan itulah beliau melontar dan melempar iblis, para syaitan durjana. Lalu itu juga dijadikan teladan bagi kita, sehingga termasuk dalam satu di antara rukun ibadah haji. Ibadah kurban menjadi teladan juga bagi kita. Sungguh kehidupan Nabi Ibrahim melimpah dengan keteladanan. Setelah ummah qanitan lillah, tunduk dan taat kepada Allah, apapun perintah Allah, Nabi Ibrahim mentaatinya dengan keikhlasan yang luar biasa. Karena Nabi Ibrahim tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifah, orangnya lurus. Walam yakun minal musyrikin, tidak terjangkit sedikit pun penyakit syirik. Siapa yang tidak tahu ketika beliau dipertontonkan di hadapan rakyat Babilonia, dibakar hidup-hidup. Tatkala itu berbagai macam bujukan, rayuan datang, tapi Nabi Ibrahim tetap menyandar kepada Allah. Hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku. Saudaraku, yang terakhir, syakirul li an'umih, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelebihan, keistimewaan dari perjalanan hidup, dakwah dan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Keteladanan, tunduk dan taat kepada Allah,
pribadinya lurus, jujur dan benar, tidak terjangkit oleh penyakit syirik sedikit pun, setiap saat selalu mensyukuri nikmat Allah. Mudah-mudahan 5 karakter yang mulia ini Allah tanamkan di dalam hati kita. Barakallahu fikum. Selamat berbuka saudaraku. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.